bab 1. Ya. Kemudian sambil Anda mendengarkan presentasi dari teman-teman Anda bisa memperkuat di bab 2, tinjauan pustaka. Nanti setelah kita membahas detail terkait dengan bagaimana menyusun skema klasifikasi, maka Anda bisa mengerjakan bab 3, begitu seterusnya, sampai nanti pertemuan ke-7. Sehingga menurut saya ini lebih efektif supaya Anda setiap minggu itu mengerjakan tugas, mengupdate tugas. Jadi tidak harus selesai langsung sampai bab akhir, tetapi bertahap ya, lebih ke sistematis. Baik, saya mulai. Pada pertemuan kemarin, kita kan sudah memahami tentang urgensi sebuah sistem klasifikasi dalam rangka memperkuat manajemen kearsipan. Jadi, klasifikasi arsip itu sebenarnya adalah tools atau alat untuk melakukan proses pemberkasan arsip. Nah, sistem pemberkasan arsip itu posisinya ada di mana? Di dalam life cycle of records, pemberkasan arsip itu masuk dalam kotak yang namanya pemeliharaan dan pengelolaan. Jadi bagaimana supaya arsip itu ditata sedemikian rupa, untuk apa? Untuk ditemukan kembali. Jadi kalau Anda itu ditanya harus ini ya, jawabnya itu sistematis. Apa hubungannya klasifikasi arsip dengan manajemen kearsipan? Jadi klasifikasi arsip itu adalah tools yang digunakan dalam proses pemberkasan arsip, yang mana pemberkasan arsip ini adalah bagian dari kegiatan manajemen kearsipan. Nah, supaya klasifikasi arsip itu bisa diterapkan, bisa digunakan, maka harus ada pemahaman terhadap organisasi yang mengimplementasikan klasifikasi arsip tersebut. Saya kemarin sudah menyampaikan, jangan menyamakan fungsi substantif dari organisasi yang memang proses bisnisnya itu berbeda. Perguruan tinggi jangan dijadikan satu kelompok dengan Hypermart, Alfamart ya. Tetapi perguruan tinggi ya satukan dengan kelompok-kelompok perguruan tinggi. Itu fungsi substantif. Nah, kalau fungsi fasilitatif hampir semuanya sama begitu ya, meskipun ada perbedaan tertentu. Kenapa? Karena fungsi fasilitatif itu sebagai fungsi tambahan, fungsi pelengkap. Meja, kursi, humas, kesehatan, SDM, keuangan itu hampir semuanya memiliki ya fungsi tersebut. Nah, pola klasifikasi arsip itu kan sebuah sistem ya. Jadi sistem yang digunakan untuk menata atau mengelompokkan. Maka dikatakan sistem klasifikasi arsip itu harus ditetapkan untuk tujuan tujuan mengelompokkan jenis-jenis arsip yang sama. Kalau arsipnya itu terkait dengan SDM, maka ya kelompok yang muncul adalah SDM atau kepegawaian. Ya, kalau keuangan ya keuangan. Kenapa kok harus dikelompokkan seperti ini? Karena nanti kita akan seperti prinsip DDC itu ya, kita akan berusaha untuk menempatkan arsip itu sesuai kelompok-kelompoknya. Sehingga kalau kita mencari arsip tentang kepegawaian, ya pasti kita akan mengarah ke kelompok arsip kepegawaian. Jangan sebaliknya. Nah, klasifikasi arsip ini di poin kedua, kita sebenarnya akan berusaha untuk mengidentifikasi kita itu punya apa. Jadi kalau Anda di rumah, ya coba analisis di kamar Anda saja. Lihat di sekitar kamar Anda itu ada apa saja. Ada meja, ada kursi, ada tempat tidur, ada lemari, ada pakaian, dan lain-lain. Itu namanya kita mengidentifikasi apa yang kita miliki di dalam sebuah ruangan. Seperti halnya sebuah organisasi itu mengidentifikasi, saya memiliki apa saja dalam tanda kutip memiliki arsip ya. Nah, setelah melihat oh di kamar saya ada kursi, ada meja dan sebagainya. Kemudian saya ingin mengelompokkan berdasarkan materialnya, berdasarkan bahannya. Oh, ada yang dari kayu, ada yang dari kain, ada yang dari benda padat dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kita sudah memahami, menyadari oh saya punya barang seperti ini, maka saya bisa mengelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu.
Paham ya dari sini? Jadi logika berpikirnya adalah kita tidak boleh menyusun skema klasifikasi langsung tanpa menyadari kita itu punya apa. Yang terjadi selama ini adalah banyak yang mencontoh nyontoh skema klasifikasi organisasi lain tanpa menyadari bahwa saya itu berasal dari organisasi yang seperti ini. Nyontoh boleh, tapi Anda harus sadar bahwa yang Anda contoh adalah organisasi dengan proses bisnis yang sama. Ya, jadi logikanya adalah kita menyadari terlebih dahulu kita berasal dari mana, organisasi kita seperti apa, arsip-arsip yang tercipta seperti apa, baru kita memikirkan untuk menyusun pola klasifikasi arsip. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Sudah ya? Oke. Nah, sistem klasifikasi arsip itu banyak sekali ya jenisnya. Nanti Anda akan mengenal, atau mungkin Anda sudah mengenal yang dijelaskan di tata kelola arsip atau sistem kearsipan dan dokumentasi ya. Jadi ada kita mengelompokkan berdasarkan warna, berdasarkan gambar, berdasarkan alfabetis, berdasarkan numerik, ya, geografis dan sebagainya. Kita akan memilih yang mana begitu ya? Kita akan memilih skema itu sesuai dengan kondisi organisasi kita itu seperti apa. Kompleks apa tidak, jenis arsipnya itu sangat banyak atau tidak. Saya tidak mengatakan volume ya. Kalau volume itu kuantitatif. Jadi bukan tolak ukur untuk mengelompokkan menyusun subjek kearsipan. Jadi misalnya begini. Volume arsipnya banyak, tetapi jenisnya cuma 2, ya berarti tidak kompleks itu namanya. Kayak misalnya sekarang ya, jumlah mahasiswanya 72. Kalau saya mau mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin ya cuma 2 kelompok, begitu kan ya? Jadi kuantitas bukan menjadi ukuran untuk menyusun skema klasifikasi. Tetapi seberapa besar proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi itu akan menentukan skema yang dibutuhkan. Nah, skema klasifikasi terbaik saat ini itu dikatakan skema klasifikasi berdasarkan subjek permasalahan. Ya, jadi kalau saya ngomong permasalahan jangan diartikan permasalahan kehidupan, jangan diartikan permasalahan yang sifatnya itu problem begitu ya, tetapi permasalahan di sini itu adalah kategori kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Jadi harus ada sementara ini ada 3 yang harus Anda ingat-ingat di luar kepala. Fungsi substantif, fungsi fasilitatif, sama permasalahan. Ya, sampai saat ini ada 3 yang harus Anda hafalkan. Nah, ketika kita mau menyusun subjek permasalahan, kita enggak usah mikir dulu kodenya apa. Jadi yang selama ini kebalik adalah Anda nyusun kodenya dulu KU, KP, KM, dan sebagainya. Kemudian KU Anda terjemahkan keuangan, KM Anda terjemahkan kemahasiswaan. Itu adalah langkah yang kebalik. Ya. Jadi nanti akan saya ajari per step ya, per tahapan bagaimana Anda itu pertama kali memahami organisasi Anda itu visinya apa, misinya apa, transaksinya apa saja. Dari transaksi itu menghasilkan arsip apa saja. Coba Anda sekarang langsung buka ini ya, di Hebat itu tugas kedua. Ya, Anda buka, Anda akan sudah mulai membaca kira-kira arahnya nanti kemana sih tugas ini. Sambil saya terangkan. Ya. Jadi sistem klasifikasi ini di sini dijelaskan merupakan pendekatan struktur kegiatan dan permasalahan, bukan pendekatan struktur organisasi. Ada yang belum paham dari sini? Jadi pendekatannya adalah pada struktur kegiatan dan permasalahan, bukan pendekatan struktur organisasi. Karena kegiatan dan permasalahan sifatnya tetap, tidak berubah, lain halnya dengan pendekatan organisasi. Saya jelaskan ya. UNER ya, tempat Anda kuliah itu dulu jumlah fakultas itu tidak sebanyak sekarang. Ya. Sekarang muncul sekolah, kemudian ada dulu FISIP itu pun juga menjadi satu dengan psikologi ya. Psikologi
menjadi fakultas sendiri. Kedokteran itu dulu ada keperawatan, ada D3 itu ya. Kemudian yang D3 menjadi fakultas vokasi, keperawatan menjadi fakultas sendiri. Kalau kita menyusun skema klasifikasi berdasarkan struktur organisasi, itu akan berubah yang akan berdampak pada pengelompokan arsip-arsip yang tercipta di organisasi-organisasi baru. Pak, pertanyaannya begini, Pak, apakah boleh kita menyusun skema klasifikasi berdasarkan struktur organisasi? Jawabannya boleh. Ingat ya, di dalam skema klasifikasi arsip, itu kita tidak ada jawaban tidak boleh, itu tidak ada. Berbeda dengan DDC ya, yang bisa universal diimplementasikan ke seluruh jenis perpustakaan. Tapi kalau skema klasifikasi arsip itu bisa dikatakan silahkan Anda mau mengembangkan seperti apa berdasarkan struktur organisasi, berdasarkan subjek permasalahan, berdasarkan transaksi kegiatan dan lain-lain. Nah, Anda sekarang bandingkan kalau Anda menyusun skema klasifikasi berdasarkan struktur organisasinya UNER yang berubah-berubah. Dari yang dulunya urutan itu Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi. Misal 4 saja begitu ya. Misalnya fakultas yang paling atas di kode F1, F2, F3, F4. Ya. Kemudian muncul fakultas baru. Kalau misalnya fakultas baru itu ditambahkan ke bawahnya tidak ada masalah. F5, F6, F7, F8. Tapi permasalahannya, misalnya fakultas ekonomi itu pecah jadi 2. Ya, hasil pecahannya itu maunya diurutkan di F1, F2. Maka yang bawahnya tadi yang F2, F3, F4 kan menurun semua itu ya. Berubah kan tatanannya. Nah, ini maksud saya. Bagaimana fleksibilitas di dalam sebuah skema klasifikasi itu tetap harus diperhitungkan. Makanya nanti Anda akan diajari untuk mereview ya, menganalisa apakah skema klasifikasi yang diterapkan dalam sebuah organisasi itu memiliki atau memenuhi syarat-syarat fleksibilitas, hospitality, Unix ya, dan sebagainya seperti yang tercantum di tugas 2. Ada pertanyaan dari sini? Ini memang agak ini ya, materi yang kedua ini agak perlu, kalau orang belajar ini perlu dilihat, perlu dicoba-coba, perlu digambar-gambar begitu. Jadi supaya lebih paham. Saya akan mencoba menyampaikannya dengan pelan dan hati-hati. Jadi kalau Anda tidak jelas langsung raise hand, tanya ya maksudnya apa. Karena muncul istilah-istilah yang bukan konseptual sih sebenarnya, tapi istilah-istilah yang sangat melekat dengan bidang kearsipan ya. Nah, sistem klasifikasi itu diciptakan dengan diawali dari analisa fungsi bisnis. Ya. Menjelaskan fungsi organisasi dan unit-unitnya. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita yang paling mudah itu HIMA ya, kemarin saya contohkan HIMA. HIMA IIP, HIMA Forsta, itu kan ada sebuah struktur, ya, struktur organisasi. Setiap bagian di struktur organisasi tersebut itu kan menjalankan fungsinya masing-masing. Benar? Ya. Kalau sudah menjalankan fungsinya masing-masing, otomatis di situ pasti ada transaksi. Kalau saya ngomong transaksi, diingat-ingat ya, bukan transaksi keuangan, bukan transaksi yang jual beli dan sebagainya. Transaksi itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di setiap unit organisasi. Ya, jadi saya ulangi lagi, transaksi itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh unit organisasi yang mana transaksi tersebut bisa dipastikan menghasilkan sebuah arsip. Dari sini sudah paham? Nah, selanjutnya di dalam analisa fungsi bisnis kita akan menjelaskan proses. Prosesnya itu pertama kali itu muncul di mana? Kemudian arsip tersebut ditandatangani oleh siapa? Arsip tersebut diserahkan ke siapa? Ini sebuah pemahaman yang harus Anda pahami di dalam sebuah fungsi bisnis ya.
Saya coba untuk Recording in progress. ini ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Mas? Sudah, Pak. Oke. Ya, saya contohkan begini. Di dalam sebuah struktur organisasi itu ada kelompok-kelompok seperti ini ya. Nah, fungsi dari setiap kotak ini itu beda-beda. Ya, beda-beda. Kalau misalnya kita ingin memahami fungsi bisnisnya seperti apa begitu atau proses bisnis yang dilakukan organisasi ini seperti apa, maka yang harus difikirkan adalah arsip-arsip yang tercipta di masing-masing kotak ini. Apakah ada kotak yang tidak menghasilkan arsip? Tidak ada. Ya. Di dalam sebuah konsep organisasi tidak ada unit yang tidak berfungsi. Makanya kalau Anda di Indonesia seringkali kan ada restrukturisasi organisasi, penggabungan kementerian, ya, fakultas juga dipecah, kemudian ada unit yang akhirnya dihapus begitu ya. Itu sering terjadi di kementerian. Nah, makanya ini bisa dipastikan Anda tidak usah mikir, Pak, ada kotak yang tidak berfungsi, tidak usah berpikir ke situ ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, sistem yang bervariasi, ada sistem berhierarkis, ada sistem organisasi, dan ada sistem berabjad. Maksudnya apa? Kalau Anda menggunakan sistem hierarkis, artinya kode arsip ya, pola klasifikasi yang arsip yang akan tercipta itu akan muncul seperti DDC. KP hierarkisnya di bawahnya berarti KP titik 0 ya. Sorry ya, pokoknya Anda pahamilah tulisan saya seperti ini. Makanya sambil didengarkan. Kemudian bawahnya lagi KP 01. KP01 ini juga akan beranak menjadi KP01, KP02. Begitu seterusnya. Itulah yang namanya ketika kita melihat struktur organisasi fungsi bisnisnya seperti ini, hubungannya seperti ini, maka sistem yang tercipta, sistem klasifikasi yang tercipta itu adalah sistem hierarkis. Pak, bedanya apa dengan sistem struktur organisasi? Ya, kalau hierarkis itu kan urutan ya, Mbak Mas ya. Jadi ada hierarkinya. Tapi kalau struktur organisasi itu bisa jadi akan ada muncul dominansi unit-unit. Jadi kalau misalnya begini, Fakultas Fisip maunya kodenya adalah FS begitu ya. Kemudian ekonomi munculnya FE. Kemudian Fakultas Hukum munculnya FH. Ini berdasarkan struktur organisasi. Kenapa kok ini struktur organisasi? Karena tidak mau dibuat F1, F2, F3, F4. Paham ya? Kalau F1, F2, F3, F4, dan seterusnya, maka itu sistem hierarkis. Tapi kalau berbasiskan pada struktur organisasi, maka kodenya adalah FS, FE, FH, FK, FKM, dan sebagainya. Sistem berabjad bagaimana? Setelah muncul sistem berdasarkan struktur seperti ini diurutkan berdasarkan abjad. Paham ya? Ada pertanyaan? Wajah Anda kok wajah-wajah serius? Paham apa enggak ya? Semoga Anda paham. Waktunya dengan saya ini cuma 7 kali pertemuan, nanti Pak Yunus mungkin hanya implementasi ke elektronik sama praktek pemberkasan. Silakan Mas Zahril. Oh ya. Iya, permisi Pak Aksan. Saya izin bertanya Pak, apakah mungkin
sistem klasifikasi yang disusun itu berbasis struktur organisasi dan sistem hierarkis juga, Pak. Jadi kayak mix dua variasi tersebut. Ya, sangat memungkinkan Mas Sahril ya. Jadi di dalam implementasi skema klasifikasi itu memungkinkan kolaborasi antar sistem. Contohnya begini, setelah disusun berdasarkan hierarkis, maka dimunculkan kode, sebentar, saya kebalik ya. Setelah muncul kode berdasarkan struktur organisasi, FS, FE, FH, kemudian mereka diurutkan berdasarkan munculnya berdirinya fakultas tersebut. Jadi tidak diurutkan berdasarkan alfabetis, tetapi diurutkan berdasarkan kapan berdirinya fakultas tersebut. Jadi kayak misalnya kalau di UNER itu kodenya UN berapa Mas kemarin? Saya lupa, UN sekian ya. Maka yang di bawahnya ini adalah UN 1, misalnya UN 1 ya UNER ya. Maka kalau kita menerapkannya berdasarkan struktur hierarkis, maka kan UN 1, UN 2, UN 3. Ya. Tetapi kalau misalnya UNER memaksakan mau mengkolaborasikan antara hierarkis dengan struktur organisasi, maka kodenya tidak lagi UN. Ya. Kenapa? Karena kan kalau UN 1, UN 2 nanti jatuhnya akan ke hierarkis. Begitu Mas Sahril ya. Gimana Mas? Iya Pak. Ada yang masih bingung? Tenang, ini masih kita, ya silakan Mbak Ilal. Iya Pak, jadi kan tadi seperti yang Pak Aksan bilang kalau misalkan dia digabungkan dengan struktur organisasi, terus digabungkan ke hierarkis namanya bukan cuman, UN 1, UN 2, UN 3 gitu. Berarti nanti kalau misalkan itu jatuhnya kayak UN 1 termasuk FS, FE, misalkan kayak gitu, terus nanti UN 2, FH, FK, apakah seperti itu Pak? Ya, jadi ketika kita menyusun sebuah skema klasifikasi tidak boleh di kodenya itu dicampur-campur ya. Ini akan menyusahkan. Jadi kayak menggabung dua kode begitu ya akhirnya Mbak Ilal ya. Jadi tidak seperti itu, tetapi kita menerapkannya itu berdasarkan bagaimana kode itu dimunculkan terlebih dahulu dengan kesatuan maksudnya kesatuan utuh kode itu tidak dicampur-campur begitu. Baru setelah kode itu muncul maka dia akan diurutkan berdasarkan hierarkisnya. Makanya contohnya seperti kalau kode arsipnya yang berlaku secara nasional itu kan menggunakan kode alfabetis dan digit ya. Jadi misalnya begini, KP 0102, terus nanti ada KU, ada KM, ada PP. Nah, ini tidak diurutkan berdasarkan alfabetis, Mbak. Tetapi diurutkan berdasarkan proses bisnis yang berjalan. Itu seperti apa? Jadi kayak di kampus itu misalnya PP itu posisinya di paling atas ya, posisinya paling atas. Padahal kalau ini dibandingkan dengan KP kepegawaian, kalau ini urutan alfabetis maka kan KP yang di atas ya. Tapi ini dibalik. Kenapa? Karena proses bisnis perguruan tinggi yang paling utama itu adalah pendidikan pengajaran. Kemudian setelah pendidikan pengajaran ada KM kemahasiswaan dan seterusnya. Jadi dari pertanyaan Mbak Ila tadi, apakah mungkin digabung kode-kodenya? Tidak. Ya, tetapi bagaimana kode itu menjadi kesatuan utuh terlebih dahulu, baru penyusunannya itu diatur. Itu Mbak Ila. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Ya, jelas ya? Iya Pak, jelas. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita mulai masuk ke memahami fungsi organisasi. Jadi Anda ini mulai memikirkan ya, tugas saya mau memilih yang mana. Saya kan sudah menentukan di situ ada beberapa bidang ya, ada keuangan, ada bidang perbankan, kehutanan dan sebagainya. Itu nanti tolong dibagi Mbak Tiara apa Mbak siapa ya? Tamara. Mbak Tamara tolong seluruh kelas itu dibagi menjadi bidang tersebut. Jadi kalau jumlahnya 10 bidang maka bagi kelas menjadi 8
8 orang gitu ya, ada 80-an kalau nggak salah. Kemudian Anda acak memilih organisasi yang bergerak di bidang apa. Sekarang fungsi organisasi. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa fungsi organisasi itu substantif dan fasilitatif. Pada saat tugas nanti, tolong Anda lupakan yang fungsi fasilitatif ya. Jadi Anda fokus ke fungsi substantif. Kenapa? Karena kalau fungsi fasilitatif itu hampir semuanya mirip-mirip. Jadi nanti keberagaman hasil tugasnya kurang heterogen ya, kurang kompleks, kurang menarik. Maka silakan Anda fokus ke fungsi substantif. Fungsi substantif itu pasti akan muncul di visi, muncul di misi. Tapi kalau fungsi fasilitatif tidak. Dan bahkan jarang muncul di dalam visi dan misi. Apakah ada visinya UNER itu menyediakan sarana prasarana berbasis kayu gitu kan tidak ada kan ya. Tapi kan fungsinya visi misinya menciptakan kualitas pembelajaran berbasis internasional dan sebagainya. Nah, kita sama di dalam pola klasifikasi arsip itu ada pengelompokan subjek, main subjek, sub-subjek, sub-sub-subjek. Itu tetap berlaku di dalam sebuah skema klasifikasi. Ya, jadi kalau nanti Anda menemukan sebuah kode itu KU, itu keuangan, ya. Kemudian ada juga yang kodenya KEU, itu juga keuangan. Kemudian KU01 itu misalnya penyusunan anggaran, ya. Inilah yang dinamakan dengan konsep main subjek, subsubjek, dan sub-subsubjek. Pak, jumlah sub-sub-sub-subnya maksimal berapa? Tidak ada jumlah maksimal minimal di dalam klasifikasi arsip. Tetapi semakin kompleks sebuah organisasi, maka kode klasifikasi arsip ini akan teralihkan ke dalam sistem barcode, Mas Mbak ya. Jadi kalau nanti Anda ketemu dengan Pak Yunus, tanyakan ini ya, Pak, skema klasifikasi arsip itu apakah bisa tergantikan dengan sistem barcode? Sekarang sudah mulai banyak muncul jasa-jasa pengelolaan arsip, ya. Mereka menggunakan sistem barcode. Kenapa Pak kok sistem barcode? Karena jumlah arsipnya itu luar biasa banyak, sama halnya seperti gudang gudang barang-barang yang dijual di semacam IKEA begitu ya, semacam Anda tahu ya, IKEA itu yang selalu dipromosikan kan rak-raknya yang tertata dengan sedemikian rupa tertata begitu ya. Dia itu kodenya kalau Anda lihat kode barcode-nya itu luar biasa bagus ya. Jadi kalau orang mau beli sesuatu ya diambil barangnya kemudian scan. Itu prinsip-prinsip toko-toko besar ya. Toko serba ada begitu. Tapi yang perlu kita apresiasi adalah bagaimana mereka itu sebenarnya mengelompokkan barang-barangnya berdasarkan karakteristik tertentu, kemudian mengalihkannya ke dalam sebuah sistem barcode. Itu kan sama dengan pola kerja kita dalam mengelola arsip. Jadi arsip yang subjeknya sama dikelompokkan, kemudian dikode begitu. Tapi karena kode arsip ini mungkin relatif sederhana, misalnya KP0102, maka kalau sistem barcode ya deretan angka. Kalau ditanya Pak, apakah ada sistem kearsipan itu yang menggunakan barcode atau QR code atau lain-lain? Jawabannya ada. Ya, termasuk surat-surat yang ada di kampus. Saya kurang tahu di UNER itu apakah sudah menggunakan QR code atau belum ya. Jadi kalau di kampus sebelah itu sudah menggunakan QR code. Jadi setiap tanda tangan itu tergantikan dengan QR code. Jadi seperti tanda tangan digital. Sehingga kalau kita mau mendeteksi ini arsip atau suratnya ini autentik apa tidak, maka menggunakan sistem barcode. Termasuk di tempat saya, kebetulan saya kan di training sekarang itu, sertifikat yang dihasilkan itu saya mengembangkan juga berbasis QR code. Jadi bisa dideteksi sertifikat keahlian ini
asli apa palsu. Itu saya menyusunnya ya berusaha untuk menerapkan ilmu IIP saya ya. Jadi QR code itu kalau di-scan maka akan muncul nomor sertifikat yang ada kode arsipnya. Jadi ada kode dokumen. Kode arsip dari sertifikat itu DL11. Jadi pendidikan pelatihan 11 itu adalah administrasi sertifikat. Itu pola pikir yang memang saya backgroundnya kan IIP ya. Jadi bagaimana mengemas pekerjaan itu selalu berbasis kode informasi. Baru ini saya serahkan ke tim IT, tolong diterjemahkan ke dalam bentuk QR code. Sehingga kalau orang nyekan itu nanti akan langsung mendetek ke sertifikatnya, nomornya sama begitu. Jadi saya sampaikan seperti ini, ada banyak peluang pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan informasi. Tapi ya, Anda harus menikah dengan teknologi. Supaya apa? Supaya Anda itu brandingnya itu naik begitu ya. Kalau kita hanya fokus kepada mengelola informasi yang konvensional ya, dalam artian membuat katalog. Kemarin katalog Anda sama saya juga ya, katalog, pengkatalogan. Kalau Anda hanya sekedar membuat katalog, begitu ya harus begini, kemudian Anda tidak mengawinkan dengan teknologi, maka yang terjadi adalah ya ilmu itu semuanya bisa. Begitu. Orang yang ikut training 1 minggu sudah bisa mengkatalog. Tapi kalau Anda mengawinkan dengan teknologi, Anda menerjemahkan tools untuk penelusuran informasi itu ke dalam suatu sistem, maka akan lebih terbranding dengan bagus. Saya bukan ahli IT ya, ahli IT-nya ada Pak Yunus, Pak Fauzan dan lain-lain. Tapi yang jelas saya tidak mau kalah dengan orang-orang IT. Jadi dalam artian tidak mau kalah itu bukan bersaingnya, tapi saya merangkul mereka begitu untuk bagaimana ilmu kita, ilmu IIP ini itu bisa laku di pasaran. Itu bekal Anda lah nanti ya ketika sudah mulai bekerja, tapi tolong dipersiapkan mulai dari sekarang. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Tidak ada kesulitan untuk melakukan ini. Jadi nanti kalau Anda tugasnya itu melakukan analisa terhadap kode, maka yang harus Anda lihat adalah begini. Misalnya ada kode Kementerian Pekerjaan Umum ya, misalnya PU. PU misalnya pekerjaan umum. Kalau misalnya nanti Anda menemukan subjek ya yang sebenarnya itu adalah turunan dari PU ini ya, tetapi Anda melihatnya mereka menggunakan kode yang lain, misalnya PM. Ini berarti sistem klasifikasi ini tidak memenuhi standar hierarkis. Paham ya? Jadi kalau Anda menemukan kode PU pekerjaan umum, kemudian Anda melihat bahwa subjek yang sebenarnya itu di bawahnya pekerjaan umum, tetapi kok kodenya PM, itu berarti skema klasifikasinya kurang ideal. Karena kalau mereka turunan pekerjaan umum PU, maka ya sebaiknya menggunakan PU.01 misal, sampai PU10. Gitu. Jadi bagaimana kita melihat hierarkis pengelompokan subjek, subsubjek dan sebagainya itu caranya seperti ini ya. Bagaimana Anda memahami Pak ini di bawahnya ini baca visi misi transaksi fungsi ya. Ini contoh ya. Tadi yang saya sebutkan. Penempatan calon pegawai ya, Anda tutup dulu yang ini, enggak usah dilihat yang ini. Penempatan calon pegawai ini adalah pasti anaknya atau cucunya kepegawaian. Ya kan? Kalau ini Anda posisikan di keuangan, maka ada miss, tidak tepat. Makanya kalau di sini saya diminta untuk membuat kode, ya, maka ini KP 01, penempatan calon pegawai ini berarti KP 01.
1.04. Paham? Ya. Jadi ini KP sebagai masalah pokoknya, KP01 ini adalah sub-subjek. Nah, penempatan calon pegawai ini adalah sub-subjek. Gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Silakan Mas Afnan. Oh, Mbak Afnan. Iya. Saya izin bertanya Pak Aksan. Jadi begini Pak, beberapa minggu yang lalu itu kan saya ada magang begitu ya Pak kebetulan di bagian kearsipannya Bank Jatim. Nah, sebenarnya jujur itu saya agak bingung gitu Pak, sistem klasifikasi arsipnya Bank Jatim itu menurut saya kayak kurang sistematis begitu Pak. Pertama, proses klasifikasi beliau di sana itu sistemnya itu adalah berdasarkan tanggal di setiap bulannya. Jadi kan dari setiap divisi itu kan menyetorkan laporan-laporan yang sudah istilahnya sudah jadi satu begitu. Nah, tinggal nanti bagian kearsipannya itu menyatukan setiap tanggal yang disertakan begitu, yang udah ditetapkan untuk temuan audit gitu Pak katanya. Nah, saya kan akhirnya melakukan sesuai dengan perintah dari beliau ini. Terus di sisi lain juga di Bank Jatim ini tuh tidak ada tenaga arsip khusus gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apakah sistem yang seperti ini tuh bisa dikenakan? Karena tadi menurut Bapak kan juga untuk setiap organisasi itu bebas menyesuaikan sesuai kebutuhan organisasi untuk sistem klasifikasinya. Nah, menurut Bapak seperti apa ya Pak? Karena saya jujur itu kayak ada sedikit ingin melakukan usulan, tapi saya itu bingung mulainya dari mana begitu Pak. Terima kasih. Baik, oke. Anda magang apa itu Mbak? Magang kuliah yang 3 SKS itu? Iya Pak, magang praktik itu Pak. Ya, sebentar saya tunjukkan materi ya. Ya, ini kebetulan beberapa waktu lalu saya ngisi ini ya, training di Perbanas. Materinya salah satunya itu. Jadi, kalau Anda melihat ada sebuah organisasi itu mengelompokkan arsip berdasarkan urutan tanggal ya. Jadi memang ada Mbak. Jadi ada sistem klasifikasi arsip itu yang menggunakan sistem kronologis ya. Jadi sistem kronologis itu adalah mengurutkan arsip itu berdasarkan transaksi. Jadi tanggal transaksi. Kalau di dalam sebuah organisasi, Anda akan mengenal juga sistem pengelompokan surat masuk dan surat keluar. Ya, apakah itu salah? Tidak ada yang salah dalam sebuah sistem klasifikasi. Berarti Anda kan sudah bisa mengidentifikasi di sana ya. Tadi Anda sampaikan alasannya mereka seperti ini, begitu kan ya? Karena memang di perbankan itu ada namanya komunitas pengelola dokumentasi dan informasi perbankan. Jadi mereka punya kelompok tersendiri. Di sana, kalau Anda lihat, seluruh transaksinya itu transaksi yang hampir berjalan setiap hari, ya kan? Setiap saat. Misalnya saja kayak orang nabung atau kayak orang narik di perbankan itu ya, kalau Anda punya aplikasi e-banking ya, bukan e-banking apa namanya, mobile banking itu hampir seluruhnya transaksi diurutkan berdasarkan apa? Tanggal atau waktu ya. Kalau misalnya mereka menerapkan seperti itu, berarti ada alasan besar di balik efektivitas dan efisiensi mereka menerapkan itu tadi. Kenapa, Pak, kok tidak dikelompokkan misalnya berdasarkan arsip, debitur, kreditur, deposito, apalagi simpan pinjam, KAUR dan sebagainya. Mereka kan proses bisnisnya itu semua ya Mbak ya. Jadi Bank Jatim itu ya, kredit KPR dan sebagainya.
Nah, kalau saya ditanya seperti itu, maka yang bisa kita berikan, saran yang bisa kita berikan adalah kita melakukan yang namanya kolaborasi sistem pemberkasan. Apa itu kolaborasi sistem pemberkasan? Berarti arsipnya itu dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan proses bisnisnya, misalnya besaran transaksi deposito begitu ya. Kemudian diurutkan berdasarkan transaksi per waktu. Jadi kalau transaksi di sana itu tidak hanya sekedar per hari loh Mbak. Di sana per menit itu ada transaksi. Ya, sehingga pengelompokan atau pengurutannya mereka memilih mengurutkan berdasarkan waktu. Tetapi kalau saya, karena semuanya sudah terkelola dengan sistem informasi, maka sebenarnya dalam tanda kutip seluruh sistem pemberkasan ini bisa dikolaborasikan seluruhnya. Paham maksudnya? Seperti di Google. Mereka itu menggunakan sistem pemberkasan apa sih? Sistem pemberkasan menyeluruh. Bahkan setiap digit huruf yang kita ketikkan itu akan mengeluarkan informasi. Begitu ya Mbak Mas ya. Jadi sebentar saya coba share screen juga. Saya tunjukkan bagaimana sebuah sistem itu, sistem kearsipan ya. Sistem kearsipan itu kita mengindeks ke seluruh ke seluruh subjek. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Mbak? Udah, Pak. Ya. Nah, ini saya berusaha untuk masuk ke bagaimana kita memberkaskan arsip ya. Ini nanti saya sampaikan pas akhir-akhir saja. Nah, Mbak, saya itu mau mendata arsip ya. Saya mau mendata arsip. Maka di sini setiap kolom yang saya isi ini akan mengindeks ya. Ini kita berbicara sistem ya. Berbicara sistem pemberkasan elektronik. Tapi kalau kita berbicara tentang sistem pemberkasan arsip yang konvensional, ya paling kita memilih diurutkan berdasarkan alfabet, berdasarkan subjek, ya, berdasarkan geografis dan sebagainya. Tapi kalau ini kita berbicara sistem, seluruh isian ini akan mendetek, Mbak. Mulai dari nomor, judul, unit, ya, kemudian klasifikasi, jenis arsip, kategori arsip, bahasa arsip, kabinet ruangan ya, itu semua informasi. Saya contohkan misalnya di sini saya mencari arsip tentang sekolah begitu ya. Muncul arsipnya. Di perbankan juga seperti itu, Mbak. Saya itu kadang suka ngintip ya, suka ngintip. Mereka itu kayaknya cepat begitu kan kerjanya itu di bank ini ya, di bank lain-lain ya, saya tidak menyebutkan merek. Jadi kayak dia mengetikkan saya boleh pinjam KTP-nya begitu kan ya, sama buku perbankan. Mereka langsung dengan cepat mendeteksi, bisa disebutkan nama ibunya, bisa disebutkan alamat emailnya, bisa disebutkan nomor HP dan lain sebagainya. Artinya apa? Mereka itu sebenarnya sudah mengelola informasi dalam tanda kutip arsip itu melalui sistem. Sehingga kalau Mbak Afnan itu tadi menanyakan, Pak, apakah boleh begitu ya? Jawabannya adalah silahkan perbankan mau melakukan pengelolaan arsip seperti apapun, tapi saya yakin dengan sepenuhnya mereka sudah menggunakan sistem informasi. Sehingga mereka bisa mendetek seluruh transaksi, seluruh arsip yang tercipta dari seluruh transaksi itu melalui sistem. Nah, yang perlu ditanyakan, saya kurang tahu, mungkin Mbak Afnan lebih tahu, bagaimana arsip fisiknya itu, apakah dikelompokkan, terintegrasi dengan sistem, atau memakai cara yang lain. Maksudnya begini, kalau di sistemnya itu pengelompokannya berdasarkan alfabetis, maka arsip fisiknya itu juga harus alfabetis. Kalau di sistem menurut kronologis, maka di konvensional harus kronologis. Ya. Karena kalau tidak nyambung, misalnya begini, di kronologis ketemu aja kan cepat begitu kan ya di sistem. Tapi tolong dicari dokumen MOU-nya. Contohnya KPR ya. Jadi
perbankan itu menyimpan seluruh dokumen agunan. Tahu ya dokumen agunan itu apa? Sertifikat tanah, sertifikat bangunan, SKPNS itu disimpan di perbankan. Tapi alhamdulillah sertifikat saya masih saya pegang ya. Saya jadi ingat masalah sertifikat apa? Masalah SKPNS ya. Jadi mereka itu menyimpan seluruh agunan itu ke agunan fisik ya, ke dalam rak-rak. Nah, kalau misalnya saja saya mau melunasi hutang saya begitu ya misalnya. Dengan mungkin nomor debitur saya nomor sekian, saya mau mengambil agunan saya, maka bisa dipastikan arsip agunan itu ditata berdasarkan apa kira-kira? Berdasarkan nomor debitur. Paham ya maksudnya? Jadi mereka menerapkan sistem apa? Menerapkan sistem numerik. Karena apa? Karena mereka menatanya berdasarkan sistem agunannya ini miliknya nasabah atas nama siapa. Kalau berdasarkan nama alfabetis ya saya yakin perbankan pusing begitu ya, nama seluruh wilayah begitu misalnya akan susah. Tapi kalau misalnya itu berdasarkan nama berdasarkan nomor kreditur, nomor nasabah pasti lebih mudah. Jadi kan orang tinggal melihat oh nomor 1.500 sekian, oh berarti pasti akan ada slot begitu ya, 1.000 sampai 2.000 begitu kan ya, 2.000 sampai sekian gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak Aksan untuk jawabannya. Ya, saran saya karena Anda masih magang, sarannya disimpan dulu ya. Tapi perlu disampaikan aja Pak, gini, kalau seni menyampaikan saran itu bagus kok, maksudnya ada banyak cara. Jadi kalau misalnya, Pak menurut yang saya pelajari itu begini, apakah kemungkinan itu bisa diterapkan ya Pak di perbankan? Jadi kayak nada intonasi itu juga harus diatur begitu kalau misalnya kita memberikan saran. Itu saja. Nanti kalau Anda mau bekerja di situ, ya semoga saja jalan Anda di situ begitu ya. Itu baru Anda akan berpeluang untuk menyampaikan saran-sarannya lebih strategis. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Iya Pak, sudah. Terima kasih Pak Aksan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini fungsinya silahkan dibaca sendiri ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan apa namanya konsep-konsep tertentu atau tujuan-tujuan strategis tertentu. Nah, ini adalah contoh-contohnya juga. Silahkan Anda baca. Kalau nanti Anda diminta untuk membuat kode klasifikasi arsip, yang jelas tolong disusun secara konsisten. Kalau 3 digit PDB seperti ini, ya semuanya 3 digit ya, PPM, PDP, PPU, PKB, dan sebagainya. Kalau Anda hanya menggunakan 2 digit TP, maka semuanya juga harus 2 digit. Ya, ini kemudian ini adalah contoh penurunannya. Pak, saya dapatnya penurunan ini dari mana begitu ya? Kalau Anda menyusun dari awal, berarti Anda harus mengidentifikasi proses bisnis yang muncul di dalam sebuah organisasi. Nanti akan saya ajari bagaimana membuat flowchart-nya. Nah, ini jenis-jenis besarnya. Jadi sistem penomoran ya. Ada yang menurut DDC sama seperti misalnya 300, 200, 100 dan sebagainya. Kalau sistem subjek berarti sistem indeks ya. Berdasarkan kepegawaian, keuangan dan sebagainya. Ini contoh ya. Ini kebetulan di Bea Cukai ya. Saya mengambil contoh di Bea Cukai pada waktu itu kode yang mereka miliki seperti ini. KN itu adalah kekayaan negara, artinya di dalam unit ya, di dalam unit struktur organisasi itu ada unit yang khusus menangani kekayaan negara. Maka kalau Anda lihat arsip-arsip yang tercipta itu terkait dengan kekayaan negara. Ini ada kode awal itu adalah kode primer,
Kode kedua adalah kode sekunder, dan kode ketiga adalah kode tersier. Penjelasannya begitu. Pak, apakah ini bisa berkembang sampai 4, 5, dan 6? Jawabannya sangat bisa. Tergantung organisasi ini bagaimana berkembang. Ya. Sudah. Nah, tolong diperhatikan di tugasnya ya. Jadi saya minta Anda itu tidak datang ke organisasinya, tetapi cukup Anda pelajari melalui web. Kenapa? Kalau saya itu berusaha untuk mempermudah Anda pada waktu observasi begitu ya. Jadi tolong Anda pilih organisasi yang memiliki web lengkap. Jangan mentang-mentang saya kenal orang di situ begitu ya. Terus Anda tidak bisa mempelajari apapun dari web. Ujung-ujungnya Anda minta dokumen-dokumen yang pasti tidak akan diberikan. Ya, tolong pilih organisasi yang lengkap, terutama di sisi ini. Tentang kami. Kenapa? Karena di tentang kami akan ada visi, misi, fungsi. Terus struktur organisasi. Itu sudah menjadi senjata awal Anda memahami sebuah proses bisnis organisasi. Jadi mulai di browsing-browsing hari ini ya. Jadi Anda mau milih yang mana. Selanjutnya, nah ini ya, tolong mulai digambar. Caranya begini. Kotak paling kiri ada beberapa kotak, atau silahkan Anda kembangkan sendiri. Pokoknya Anda buat flowchart semacam ini. Ini visi. Visi, misi, fungsi, transaksi, yang paling bawah arsip. Jadi tolong buat kotak semacam ini ya, nanti kemudian visinya sebutkan. Terus misinya sebutkan. Kemudian cari fungsi yang sesuai dengan misi keberapa. Jadi visi itu kan biasanya cuma satu, misi ada beberapa, fungsi ada lebih banyak, transaksi dari setiap fungsi itu ada lagi. Nah, tolong ambil yang fungsi substantif. Saya jelaskan satu-satu ya. Jadi visi itu biasanya lebih klise ya. Klise itu artinya belum bisa diukur dalam bentuk kegiatan. Paham ya? Misalnya visi hidup Anda adalah menjadi orang yang sukses. Klise sukses itu seperti apa? Terus Anda turunkan menjadi misi ya. Menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Terus misi kan ada dunia ada akhirat. Yang dunia berarti muncul fungsi ya. Saya akan menempuh pendidikan S1 gitu ya. Saya akan mencari pekerjaan setelah lulus. Nah, itu fungsi ya. Setelah fungsi pasti akan muncul transaksi. Menempuh pendidikan S1 transaksinya apa? Berarti mendaftar kuliah, ya, mengikuti UTS, mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, setiap transaksi ini akhirnya menghasilkan sebuah arsip. Mendaftar kuliah, muncul arsip formulir, ya, muncul kwitansi pembayaran, kemudian transaksi perkuliahan, transaksi pembelajaran, muncul KHS, muncul catatan kuliah, dan sebagainya. Paham ya alur berpikirnya? Jadi tugas Anda itu, tugas kelompok Anda, mencari visi organisasi, mencari misi organisasi, mencari fungsi organisasi, kemudian setiap fungsi itu cari transaksinya apa saja, baru nanti Anda akan mendapatkan yang namanya arsip.
Jangan kebalik, Anda nyari arsipnya dulu. Itu kesalahan fatal. Karena kalau Anda nyari arsipnya dulu, Anda seperti D3. Ya. Kalau Anda D3 itu dipasrai arsip ini tolong dikode. Gitu. Jadi kalau itu saya ngajar D3 dulu, ada mata kuliah klasifikasi arsip juga ya. Jadi mereka saya berikan langsung dokumen-dokumen yang tercampur begitu ya, tolong kelompokkan. Setelah dikelompokkan, mereka menyusun kodenya. Nah, itu pola berpikir praktis atau teknis D3. Tapi kalau Anda S1, kelebihan Anda adalah mempelajari proses bisnis. Saya itu untuk memahami sebuah proses bisnis itu ada di ITS itu mata kuliah manajemen proses bisnis ya. Saya mencoba untuk membaca materi itu meskipun ini mata kuliah ada di sistem informasi ya. Ada mata kuliah di Departemen Sistem Informasi ITS, itu namanya manajemen proses bisnis. Ternyata sistem apapun itu benar-benar harus memahami organisasi itu proses bisnisnya seperti apa. Kayak Anda itu sebenarnya kan menjalani proses bisnis masing-masing ya. Proses bisnis sebagai mahasiswa, proses bisnis sebagai anggota keluarga, proses bisnis sebagai seorang pegawai dan sebagainya. Nah, di situ pasti akan menentukan bagaimana kita itu menentukan langkah-langkah atau seluruh step begitu ya, seluruh step bagian dari kegiatan kita. Nah, seluruh bagian ini akan menghasilkan sebuah dokumen atau arsip. Selanjutnya ya, fungsi itu berwujud dalam kegiatan-kegiatan. Artinya setiap fungsi itu pasti akan mengandung kegiatan atau transaksi. Kemudian tiap butir kegiatan akan terekam dalam bentuk berkas file atau arsip. Jadi ini tadi tolong jangan dilupakan ya, turunannya adalah visi, misi, fungsi, kegiatan, dan arsip. Ada pertanyaan dari sini? Nah, pembuatan pola klasifikasi arsip yang baik itu diawali dengan pemahaman fungsi organisasi dan jenis unit informasi yang dihasilkan. Jadi kita mau membuat pola ini ya, maka kita harus memahami fungsi organisasinya seperti apa dan unit informasi yang dihasilkan. Maka yang harus Anda pelajari untuk bisa mengerjakan tugas 2 itu, pahami struktur organisasinya, cari struktur organisasinya. Kemudian dievaluasi tingkat pentingnya struktur tersebut. Ya, misalnya begini, ada nanti kan Anda akan dihadapkan pada struktur organisasi yang besar begitu ya. Tolong jangan dianalisis semuanya. Anda nanti seperti nyusun skripsi. Ya. Saya tidak menyuruh Anda membuat klasifikasi arsip seluruh fungsi yang berjalan ya. Nanti akan saya tunjukkan. Pokoknya Anda pelajari dulu. Nanti di akhir-akhir akan saya tunjukkan berapa jumlah yang harus Anda analisa ya. Jadi misalnya saja kayak UNER ini kan visinya ada, misinya banyak, fungsinya banyak. Itu kalau Anda menyusun skema klasifikasi ya lama, 1 tahun belum tentu selesai. Apalagi Anda mahasiswa yang profesional saja pengelola arsip kalau disuruh nyusun pola klasifikasi gitu cuma senyum tidak dikerjakan. Jadi kalau saya ngisi training itu ngapunten ya, mohon maaf. Kan banyak pengelola arsip itu yang kadang juga sudah sepuh-sepuh gitu ya, yang muda-muda itu jarang gitu ya. Kalau muda-muda pasti ditempatkan di humas, di administrasi, sekretaris pimpinan gitu ya. Tapi kalau orang-orang arsip itu yang mohon maaf ya mau pensiun begitu ya, dan lain-lain. Makanya kalau disuruh membuat pola klasifikasi arsip paling-paling ya, wes contohnya ning di begitu ya. Contohnya mana langsung disusun. Untungnya kalau kita itu ada ANRI ya, ada arsip nasional itu mereka sudah menyuguhkan apa namanya sesuatu yang bisa dicontoh secara langsung ya. Kemudian fungsi organisasinya apa, jenis kegiatan apa, transaksi kegiatannya apa. Ini bisa dibaca sendiri. Nah ini ya.
Nah, ini saya contohkan langsung ya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Visinya baca ya, misi. Ini tidak usah dihafalkan dan tidak usah dipahami mendalam ya. Ini kan contoh soalnya. Jadi Anda supaya tahu alurnya saja. Karena Anda kan bukan pegawai bea cukai. Jadi ini ada 3 misi yang saya ambil ya, ada 3 misi yang saya ambil. Kemudian misi ini ya, misi yang ada 3 ini akan diterjemahkan ke dalam fungsi utama. Misalnya ini, memfasilitasi perdagangan dan industri ya. Kita cari fungsi utama yang terkait dengan perdagangan dan industri yang mana? Oh ini, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan, cukai dan sebagainya. Ya. Nanti akan Anda hadapi banyak fungsi seperti ini. Yang saya merahi ini ya, yang saya merahi ini adalah contoh yang mau saya turunkan ke dalam sebuah aktivitas. Ya. Jadi mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk biaya masuk cukai ini adalah fungsi. Maka fungsi ini akan turun ke dalam sebuah aktivitas. Aktivitasnya apa saja? Banyak ya. Banyak. Mungkin ada 15 gitu ya. Nah, satu aktivitas ini akan menghasilkan sebuah arsip ya. Pencatatan seluruh penerimaan biaya masuk barang. Maka arsip yang muncul adalah daftar penerimaan, pembebanan pajak, dan lain-lain. Paham? Maka untuk membuat kodenya untuk membuat kodenya begini. Tolong diperhatikan benar-benar ya ini ya. Karena ini fungsi utamanya nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Fungsi utamanya itu ada 6 dan saya mengambil urutan ke-6, maka saya akan mengambil kode, ini kode misalnya ya, BC artinya bea cukai, titik 6. Paham ya? BC itu bea cukai, 6 itu urutan ke-6 ya. 6, BC titik 6. Kemudian ini kan urutan ke-1. Berarti ini kodenya BC 6.1. Paham ya? Nah, kemudian daftar penerimaan ini berarti turunan BC titik 6.1.1. Jadi arsip daftar penerimaan itu kodenya BC 6.1.1. Ada pertanyaan? Kalau pembebanan pajak berarti kodenya apa? Mbak Ayu Eka Ramadhani. BC.6.1.2. Ya. Oke, paham ya? Kalau saya mau menurunkan aktivitasnya dari nomor 3, berarti ya tinggal diganti BC3 titik sekian, titik sekian, titik sekian. Gampang ya. Yang susah itu nanti Anda akan menemukan banyak sekali fungsi yang tidak disertai dengan transaksi. Ada banyak juga Anda menemukan organisasi ada transaksi tapi tidak sampai mendetailkan arsip-arsipnya. Jadi tugas Anda itu sebenarnya adalah mendetailkan kira-kira jenis arsip apa saja yang muncul dari sebuah proses bisnis di organisasi. Ada pertanyaan dari sini? Gampang ya. Nanti akan saya ajari step-step berikutnya bagaimana kode itu memenuhi aspek-aspek unik, hospitality ya,
Kemudian apa namanya? Saya tidak apa, ada sekitar 7 syarat-syarat itu ya. Ada pertanyaan, Mbak, Mas? Kalau tidak ada, siap-siap ya yang mau presentasi hari ini. Sebentar. Ya, saya berikan penjelasan sekilas tentang tugas. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Tugas Anda itu tolong bagi ini ya, seluruh subjek ini, bukan subjek, bidang organisasi itu Anda analisis, Anda bagi ke dalam kelompok ya. Kemudian yang harus dilakukan, cari ya web organisasi yang minimal lengkap informasinya. Jadi ada visi, misi, aktivitas, dan transaksi. Sama struktur organisasi. Pak, saya mau mencari yang ada jenis arsipnya sekalian, enggak usah ya. Nanti enggak akan ketemu web yang sampai menjelaskan jenis arsipnya. Tugas Anda itu adalah dari transaksi itu menurunkan ke dalam jenis-jenis arsipnya itu apa saja ya. Nah, setelah itu tolong dicari apakah mereka memiliki pola klasifikasi arsip atau belum. Kalau sudah, itu lebih mudah ya. Kalau sudah lebih mudah dan lebih ada bahan untuk Anda evaluasi. Kemudian tugas Anda adalah menganalisa ya. Apakah skema klasifikasi arsip yang sudah tercipta itu sesuai dengan tahapan yang kita pelajari hari ini. Ya, apakah sudah sesuai dengan visi, misi, fungsi, aktivitas atau transaksi atau kegiatan sampai ke arsipnya. Kalau tidak sesuai maka Anda melakukan review ya. Kenapa belum sesuai? Jadi Anda diminta untuk membuat atau memperbarui kode klasifikasi arsipnya. Ini akan saya jelaskan pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah skema laporan yang sudah bisa Anda kerjakan saat ini. Itu adalah halaman judul, pendahuluan, ya, gambaran umum profil organisasi. Kerangka konseptual ini nanti silahkan diupdate setelah mendapatkan materi-materi presentasi dari teman-teman Anda. Nah, pembahasan itu berupa jawaban saya tadi ya, jawaban tadi berupa skema klasifikasinya. Kemudian tugas ini dikemas dalam format yang kreatif dan menarik. Anda sudah pernah kan ikut mata kuliah saya, yang menarik itu seperti apa. Nah, tugas ini dikirimkan nanti pada pertemuan ke-7. Pertemuan terakhir dengan saya. Nah, ini kalau sudah diberikan waktu lama seperti ini ya dikerjakan ya. Jangan masih lama, masih lama, nanti juga deket-deket sendiri ya. Jadi tolong jangan ditunda-tunda sebelum nanti banyak tugas yang muncul dari dosen yang lain. Baik, untuk selanjutnya silahkan presentasi, waktunya 10 menit. Selamat pagi, Pak. Izin share screen ya? Silakan. Oh ya, Pak. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Mungkin bisa langsung dimulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan materi mengenai theories of the archive from across the discipline. Jadi bagaimana arsip diteorikan dalam lintas disiplin. Next.
Ya, ini anggota kelompok kami. Saya rasa juga tidak perlu disebutkan. Langsung saja. Next. Ya, silakan kepada Saudara Ari untuk menjelaskan bagian ambiguitas arsip yang pertama. Baik, terima kasih Mas Rizky. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai ambiguitas dari arsip. Nah, konsep ambiguitas arsip ini ahlinya adalah Jacques Derrida. Di pembahasannya, ia mendefinisikan bahwasannya arsip itu memiliki banyak definisi, di mana definisi ini itu memberikan keberagaman, sehingga dalam mengartikan istilah arsip itu masih kurang jelas atau memiliki variasi yang cukup banyak. Analisa kasusnya adalah dapat dilihat bahwasanya pada poin pertama dan poin ketiga ini diambil dari kamus standar bahwasanya arsip itu diartikan sebagai tempat di mana dokumen dan materi lain yang menjadi kepentingan publik atau sejarah ditempatkan sebelumnya. Sama dengan poin ketiga, yaitu arsip sebagai tempat penyimpanan dokumen, manuskrip, dan gambar, berbeda dengan perpustakaan dan museum, di mana perpustakaan dan museum ini biasanya menyimpan, perpustakaan itu menyimpan bahan pustaka seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya, sedangkan museum menyimpan benda-benda bersejarah atau kultur. Lalu pada poin kedua, arsip mengacu pada isi museum, perpustakaan, dan catatan sejarah. Jadi semua isi dalam museum, perpustakaan, dan catatan sejarah itu disebut sebagai arsip. Nah, kasus lain atau hasil diskusi yang kami dapatkan adalah bahwasanya Andri dan Ica, ini Andri saya ambil dari Perka 20 tahun 2011, dan Ica itu International Council on Archive menyebutkan bahwasanya arsip adalah rekaman kegiatan peristiwa dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diterima oleh instansi yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dapat dilihat perbedaan dari pendapat Andri Ika dengan pendapat Jacques Derrida, bahwasanya arsip ini lebih menekankan arsip yang pendapatan oleh Jacques Derrida lebih menekankan kepada tempatnya di mana dokumen tersebut disimpan, sedangkan Andri dan Ika ini lebih ke objek rekaman kegiatan peristiwa itu dibuat. Lalu Miller dan Robert sendiri mengartikan arsip itu sebagai dokumen yang dibuat atau diterima oleh lembaga atau individu dalam proses administrasi dan eksekutif transaksi. Jadi transaksi yang sudah ada dalam organisasi itu disebut sebagai arsip. Oke, next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi selain pendapat dari Jacques Derrida tadi, ambiguitas ini juga ada berupa ambiguitas perbedaan antara arsip, perpustakaan, dan museum. Di sini Robert Martin mengatakan bahwasanya ada perbedaan antara perpustakaan, arsip, dan museum itu selalu ambigu. Kenapa Robert Martin mengatakan demikian? Robert Martin mengatakan demikian dengan dasar dari Paul Otlet yang merupakan satu orang pelopor gerakan dokumentasi, bahwasanya Paul Otlet ini mendefinisikan dokumen itu adalah sebuah objek, apapun objek yang mengandung informasi. Jadi dari sini Robert Martin menyimpulkan bahwasanya semua objek yang dikelompokkan, yang dikoleksi oleh perpustakaan, arsip, dan juga museum, yaitu semua mengandung informasi, sehingga sangat kurang masuk akal apabila membedakan dalam artian uniknya arsip itu hanya berdasarkan objek yang dia miliki. Apalagi di era teknologi informasi, di mana semua baik arsip, museum maupun perpustakaan mampu untuk mengkoleksi koleksi-koleksi dalam format-format yang beragam. Lanjut. Baik, di sini kompleksitas arsip, ahlinya yaitu David Gretham, analisa yaitu konsep istilah, makna, dan peran arsip. Di sini arsip memiliki peran dalam bidang ilmiah dan politik untuk membentukkan kesadaran nasional, kewarganegaraan, dan demokrasi. Di sini ada istilah arsip yang dipakai yaitu seperti arsip sosial, arsip mentah, arsip kekaisaran, arsip
pasca kolonial, arsip populer, arsip etnografis, arsip geografis, arsip liberal, alasan arsip, kesadaran arsip, arsip kanker, serta puisi arsip. Di sini lalu istilah yang muncul itu seperti berikut: social archive, raw archive, imperial archive, post-colonial archive, the popular archive, the ethnographic, the geographical archive, the liberal archive, archive recent, archival consciousness, archival center, dan the politics of the archive. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya lagi akan menjelaskan mengenai Archive Fever, salah satu karya Derrida yang banyak disitasi oleh para cendekiawan yang mengkonsepkan arsip. Jadi hal yang menarik dari Archive Fever-nya Derrida ini, Derrida menggunakan psikoanalisisnya Freudian, bahwasanya arsip itu adalah mediasi dari kekuatan konflik, yaitu yang disebut dengan death drive, atau maksudnya di sini adalah menghancurkan arsip, dan juga dorongan konservasi atau untuk melestarikan arsip. Jadi Derrida di sini mencontohkan bahwasannya orang itu akan ada dua, antara menghancurkan arsip dan juga melestarikan arsip. Contohnya adalah kita banyak mengetahui beberapa kejadian di masa lalu, beberapa peperangan itu terjadinya penghancuran arsip di beberapa kerajaan dan juga negara, dengan maksud untuk menghapuskan masa lalu dari suatu negara atau suatu masyarakat. Seperti itu. Lanjut. Baik, sebelumnya saya izin menggunakan dua device berbeda untuk video on cam dan audio. Selanjutnya yaitu masih dengan Jacques Derrida, kasus pembahasannya mengenai metode teknis pengarsipan. Analisa kasusnya yaitu salah satu kontribusi berharga Derrida adalah adanya gagasan bahwa struktur arsip menentukan apa yang dapat diarsipkan, dan sejarah itu dibentuk oleh metode teknis yang disebut oleh Derrida sebagai pengarsipan. Derrida mengklaim bahwa jika Freudian dan orang-orang pada zamannya memiliki akses pada teknologi seperti telepon, tape recorder, mesin fax, dan lain-lain, maka akan benar-benar terjadi perubahan dalam sejarah serta perkembangan psikoanalisis. Hal ini dikarenakan jika ada teknologi di masa lalu, itu akan mempengaruhi metode pengarsipan dan metode pengarsipan yang ada, dan juga terciptanya arsip itu sendiri, sehingga bisa mempermudah pelestariannya. Kemudian untuk kasus lainnya, perkembangan teknologi akan mempengaruhi metode pengarsipan dan sejarah dibentuk oleh pengarsipan. Contoh yang dapat menggambarkan konsep ini adalah misal jika pada zaman Orde Baru telah ada sosial media atau media teknologi yang lebih canggih, secanggih sekarang, maka metode pengarsipan kejadian-kejadian pada zaman Orde Baru semakin baik. Bisa saja sejarah Orde Baru itu juga berubah, karena yang kita tahu pada zaman Orde Baru itu pemberitaan di media terbatas dan berbeda dengan saat ini, yang mungkin jika ada kasus tuh bisa diviralkan begitu. Dan akhirnya bisa timbul perubahan yang lebih baik dalam proses perkembangan kasus yang diviralkan ini. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah arsip dan disiplin yang dikemukakan oleh Thomas Osborne. Di sini Thomas Osborne mengungkap bahwa arsip sebagai pusat interpretasi yang mendukung semua bidang ilmu yang lain. Adapun analisisnya yakni tumbuhnya kesadaran diri bahwa arsip secara implisit merupakan negosiasi, interpretasi, dan kontribusi dari seluruh keilmuan atau pengetahuan. Kemudian beberapa ahli berpendapat bahwa arsip berfungsi untuk disiplin ilmu humaniora dan ilmu sosial sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan. Osborne juga mengklaim bahwa arsip itu unggul karena dapat mendukung keilmuan atau pengetahuan yang lain. Selanjutnya yang dikemukakan oleh Iskandar pada tahun 2018, yakni dalam proses pencarian pengetahuan, manusia membutuhkan sumber pengetahuan yang bisa menjelaskan apa yang ingin dicari. Dalam posisi ini, arsip menjadi bagian terpenting dalam proses pencarian pengetahuan manusia, menjadikannya penting untuk dipelajari baik secara teoritis maupun secara teknis. Selanjutnya.
Adapun konsep yang lain yakni dikemukakan oleh Irving Velody, yakni terkait standar pengumpulan dan pengumpulan data. Irving mengungkapkan bahwa menetapkan standar pengumpulan dan pengumpulan data yang dalam beberapa hal dapat berdiri di samping karya ilmu yang lain. Kemudian muncul pertanyaan terkait apa bahan atau jenis data yang termasuk ke dalam arsip menimbulkan perselisihan tentang sifat dan disiplin ilmu tertentu, sehingga Velody menetapkan standar pengumpulan dan pengumpulan data. Velody juga mengklaim bahwa ada anggapan yang berkembang bahwa jenis data yang membentuk lapangan adalah kuantitatif. Klaim ini menyangkut tentang apa jenis data yang harus dimasukkan ke dalam arsip. Selanjutnya, menurut Marlene Manoff pada tahun 2004, pertumbuhan studi akademis budaya populer menyebabkan perluasan jenis bahan yang dianggap cocok untuk koleksi perpustakaan penelitian. Dalam hal ini termasuk buku komik, novel roman, dan bahkan video game. Apa yang dianggap sebagai kontribusi yang sah untuk digolongkan sebagai arsip terus berubah dari waktu ke waktu. Dari sini diketahui bahwa bahan-bahan yang digolongkan ke dalam arsip terus mengalami perubahan. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah transparansi atau keterbukaan arsip oleh Marlene Manoff, yang mana kasus ini membahas tentang arsip tidak sepenuhnya transparan menggambarkan masa lalu. Dalam hal ini, objek-objek dalam arsip itu tidak dapat membawa kita langsung untuk mengetahui masa lalu. Jadi, kita tidak bisa mengetahui kejadian di masa lalu tersebut hanya melalui arsip. Lalu sejarawan Dominic Lacapra telah menggambarkan bahaya dari arsip sebagai jimat atau bisa dibilang sebagai pengganti, yang mana percaya bahwa arsip ini dapat menjadi pengganti literal untuk sebuah realitas masa lalu yang selalu hilang untuk sejarawan. Namun Marlene Manoff ini menyatakan bahwa arsip ini tidak bisa menggambarkan realitas di masa lalu karena sudah dilakukannya rekonstruksi atau setiap orang tuh memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam memahami sebuah arsip. Sebagai contoh seperti setiap orang memahami foto itu pasti berbeda-beda. Orang A memahami foto itu, misalnya foto A itu memiliki arti berbeda dengan orang yang lain. Sehingga arsip itu tidak bisa menggambarkan kejadian sesungguhnya dari kejadian di masa lalu. Lalu untuk studi lain yaitu ada arsip-arsip koran di masa Orde Baru itu tidak bisa menggambarkan masa Orde Baru secara transparan. Hal ini dikarenakan koran tersebut merupakan rekonstruksi dari masa lalu berdasarkan perspektif tertentu yang mana mungkin saja di masa lalu itu terjadi rekonstruksi atau perubahan atau penggantian kenyataannya. Jadi kita tidak mengetahui kejadian sebenarnya di masa lalu tersebut. Next. Baik, selanjutnya adalah kolonialisme dan arsip oleh Thomas Rickard yang membahas mengeksplorasi hubungan antara pengumpulan informasi arsip atau kontrol arsip dan kekuatan politik. Bagaimana hubungannya? Berikut narasinya. Jadi Thomas Rickard itu menggambarkan di dalam jurnal istilah fantasi arsip kerajaan atau disebut The Fantasy of the Imperial Archive, di mana negara menguasai semua pengetahuan kerajaannya dan dengan demikian membayangkan bahwa ia mengendalikan semua wilayah yang disurvei dan didokumentasikan. Tentang kalimat menguasai semua pengetahuan oleh Rickard membahas juga di dalam jurnal bahwa di mana kontrol kerajaan bergantung pada monopoli Inggris atas pengetahuan, atau artinya Inggris memiliki kuasa penuh atas pengetahuan mengenai kerajaan Inggris kepada masyarakat. Nah, gagasan inilah yang disebut mengontrol arus informasi atau kontrol arsip yang berhubungan dengan kekuatan politik. Lalu karena pengetahuan sejarah di dalam arsip peninggalan kolonial Inggris dikontrol penuh oleh kuasa Inggris demi kepentingan politik, maka tidak dapat dipungkiri bisa jadi pengetahuan sejarah dari arsip tersebut yang tersebar sebagai pengetahuan di masyarakat ikut menjadi subjektif. Ini mendukung ucapan Hayden White yang mengatakan dengan tegas bahwa mengubah data arsip menjadi narasi sejarah adalah tindakan subjektif karena juga penulisan sejarah selalu membutuhkan campur tangan seorang penafsir manusia. Selain itu juga mendukung ungkapan Michael Lynch yang menyatakan bahwa arsip tidak pernah mentah atau primer karena selalu dirangkai untuk mengarahkan penyidik selanjutnya ke arah tertentu. Di dalam pembahasan ini mengarahkan penyidik ke arah politik tentunya. Lalu ada kasus lainnya itu arsip super semar atau surat perintah 11 Maret dianggap sebagai surat perintah peralihan kekuasaan, tetapi diduga bukan arsip naskah yang asli. Nah, sumber ini dari koran Wacana Bernas Jogja, penulis Hendra Kurniawan dengan judul Wacana Super Semar Sejarah dalam Balutan Kekuasaan.
Supersemar menandai perubahan besar pada orientasi berbagai kebijakan politik di Indonesia. Terbukti bahwa Supersemar telah menjadi titik balik kekuasaan Presiden Soekarno yang kala itu terus merosot. Akan tetapi Supersemar yang diberikan dan dipublikasikan dianggap bukan naskah asli. Ini bersumber dari koran Republika penulis Asfi Warman Adem yang berjudul 2 Biografi terkait Supersemar. Dari kalimat, meskipun ada undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang yang menyimpan arsip negara dapat dihukum penjara, naskah asli Supersemar 1966 tak kunjung bersua. Entah siapa yang menyimpan dokumen yang begitu penting dalam proses peralihan kekuasaan di Indonesia. Nah, inilah kekuatan kontrol arsip demi kekuatan politik. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu formulasi tambahan arsip. Konsep yang pertama yaitu disampaikan oleh Michel Foucault. Nah, di sini dia mengatakan bahwasanya konsep arsip bagi Foucault adalah sistem kewacanaan yang menetapkan kemungkinan apa yang dapat dikatakan. Nah, konsep ini tertulis dalam karyanya yang berjudul The Archaeology of Knowledge yang dimunculkan pada tahun 1969. Nah, dalam hal ini, arsip dalam sistem kewacanaan bukan berarti perpustakaan-perpustakaan, bukan juga jumlah semua teks yang disimpan oleh suatu budaya, yang disimpan sebagai dokumen untuk membuktikan masa lalunya sendiri. Namun, sistem kewacanaan dalam hal ini merupakan fokus utama Foucault untuk melihat berbagai wacana yang berkembang dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nah, menurut Foucault, semua wacana itu mempunyai pretensi objektivitas ilmu. Nah, menurut pemahaman saya, di sini arsip itu belum tentu valid. Bisa saja arsip itu sebagai sistem diskursivitas, yaitu tergantung siapa penguasanya. Nah, untuk kasus lainnya, yaitu manipulasi berita pada masa Orde Baru yang dituliskan tidak sesuai dengan kenyataannya, namun ditulis sesuai dengan keinginan oleh penguasa. Berita sebagai arsip dalam hal ini tidak bisa dipercaya kredibilitasnya. Next. Kemudian konsep yang kedua disampaikan oleh Thomas Osborne yang mengatakan bahwasanya arsip sebagai prinsip kredibilitas yang berfungsi sebagai semacam sumber daya garis bawah dalam mengukir klaim kedisiplinan. Kasusnya yaitu kedokteran klinis yang fokus pada fakta individu dan berkaitan dengan kekhususan dan singularitas kasus-kasus tertentu. Nah, arsip dikatakan sebagai jejak atau tanda yang memerlukan interpretasi ahli. Misalnya, rekam medis pasien yang digunakan dokter untuk mempelajari penyakit pasiennya, agar seorang dokter mengetahui cara terbaik untuk pengobatan dan perawatannya. Kemudian, kasus lain, yaitu seorang guru yang menghadapi siswanya yang kurang pintar, sehingga guru tersebut biasanya akan melihat riwayat nilai pada raport untuk mempelajari murid tersebut agar bisa memperbaiki pola belajar dan cara mengajarnya. Nah, dalam hal ini, intinya, Osborne, nah ini membentuk konsep arsip dari konsep Derrida dan Foucault. Nah, ini memfokuskan pada aspek kredibilitas arsip, karena yang paling diharapkan dari arsip ya kredibilitasnya. Nah, dari disiplin ilmu apapun, nah ketika menggunakan arsip yang diharapkan yaitu tetap kredibilitasnya. Next. Selanjutnya adalah terkait pendapat sejarawan terkait dengan demam arsip oleh Caroline Steedman. Caroline Steedman berpendapat bahwa Derrida memaknai arsip sebagai suatu hal yang luas. Menurutnya, bahwa pemaknaan yang tepat untuk demam arsip adalah sebagai suatu penyakit akibat dari pekerjaan. Contoh yang dia berikan adalah bagaimana buku sebagai salah satu bentuk arsip, asal mulanya buku berbahan dasar kertas, kemudian komposisi lainnya adalah lem, papan perkamen. Maka para pembuat buku yang bekerja di industri tersebut timbul bahaya industri. Mengapa? Hal ini disebabkan dari debu yang disebarkan oleh komposisi buku-buku tersebut. Penyakitnya sendiri pun dapat berupa meningitis. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat mengarah ke pekerjaan terkait pengelolaan arsip yang mana seringkali berkutat dengan dokumen-dokumen lama yang juga menimbulkan penyakit akibat debu. Sehingga Steedman menyimpulkan bahwa demam arsip itu mengarah ke persoalan medis terkait dengan gangguan kesehatan. Dalam kasus lain, seorang sejarawan Meksiko, Alfredo Lopez, mengungkapkan arsip ialah metafora, berangkat dari yang dikemukakan oleh
Jacques Derrida dalam Archive Fever. Salah satu karya dari sejarawan Lopez yaitu bahwa tumbuhan adalah arsip, the planets of arsip. Kemudian, pada bagian ini di The Institutional of Archive, terdapat dua ahli yang memberikan pendapatnya, yakni Patrick Joyce dan David Friedman. Sebelum kita mengetahui tentang Institutional of Archive, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang arsip terbuka sebagai landasan masyarakat liberal konsep dari Patrick Joyce, yang mengatakan bahwasanya arsip terbuka adalah landasan masyarakat yang bebas dan terinformasi. Karena arsip dianggap merupakan sebuah teknologi untuk membentuk dan memberikan pendidikan pada masyarakat supaya dapat menjadi negara yang demokratis dengan yang liberal. Nyambung dengan kata teman saya sebelumnya, bahwasanya arsip juga saling berkaitan satu sama lainnya. Lalu, sebagai contoh juga arsip instansi atau Institutional of the Archive memiliki awal terbatas, kemudian dibuka untuk umum sehingga adanya semangat dari orang-orang yang tadinya penasaran mengenai arsip terbatas. Kemudian pendapat itu dilanjutkan oleh David Friedman. Next. Masuk kepada konsep dari David Friedman, maaf saya salah sebut, dan sebuah lembaga arsip merupakan sebuah contoh transformasi arsip dari yang awalnya menjadi sumber daya yang dimiliki oleh satu institusi menjadi konsumsi publik yang dibangun atas prinsip netralitas dan inklusi sehingga menunjukkan cerminan prasangka yang berlaku, yaitu dalam hal ini kualitas dan konstruksi. Kemudian selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya Gritham di sini juga ingin menunjukkan apa yang dia sebut sebagai keangkuhan arsip dari pengkatalogan perpustakaan universal. Dia kritis terhadap LCC, DDC, dan UDC sebagai upaya untuk mencapai anatomi atau struktur arsip yang berasal dari analisis empiris. Gritham juga berpendapat bahwa netralitas atau objektivitas yang tampak memungkiri kualitas buatan dan konstruksi dari sistem klasifikasi yang ada. Lalu terdapat juga perlawanan atau permusuhan terhadap klasifikasi perpustakaan Kongres dari luar list. Ya, ini yang sebenarnya hanyalah cara lain untuk mempertanyakan kealamian dari perbedaan disiplin serta pengaturan sederhana dari alam semesta, pengetahuan ke dalam kategori yang tampak transparan. Selanjutnya, perdebatan ini sebenarnya merupakan bagian dari dorongan yang lebih besar untuk mempertanyakan kecukupan sistem universal agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Kasus lainnya itu pendirian ANRI sebagai lembaga arsip nasional yang dibuat untuk menghimpun arsip-arsip. Nah, sebelumnya hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja, namun ternyata masyarakat beberapa juga memiliki keingintahuan mengenai arsip yang ada. Maka dari itu, ANRI dapat membuka sebagian arsip yang sudah disortir sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Next. Baik, untuk implikasi penelitian di masa depan oleh Barbara J. Floyd, di sini peran penggabungan multidisiplin ilmu untuk mendukung perkembangan teori arsip. Di sini penting untuk mengembangkan konsep arsip dengan menggunakan persepsi multidisiplin ilmu di luar konsep keilmuan LIS, namun yang masih berhubungan. Di masa depan, seorang akademisi ilmu informasi perpustakaan perlu menggunakan pendekatan atau persepsi multidisiplin guna menghasilkan suatu temuan literatur atau publikasi inovatif yang belum diketahui sebelumnya. Di sini pengimplementasian multidisiplin dapat menghasilkan suatu model baru dalam hal memperoleh, mengumpulkan, mengatur, mengkatalog, melestarikan, mendigitalkan, dan menyediakan akses terkait arsip. Selanjutnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai Theories of the Archive from the Across Discipline dari Marlene Manoff. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman peserta mata kuliah klasifikasi untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi Anda minimal tahu berbagai konsep ya, bisa dikatakan konsep, bisa dikatakan teori, bisa dikatakan pendekatan-pendekatan ilmiah dan isu-isu yang dulu pernah muncul terkait dengan kearsipan. Kenapa ini penting untuk disampaikan juga supaya klasifikasi arsip
itu Anda tidak terjebak pada kemampuan teknis ya. Karena selain kemampuan teknis dalam membuat sistem klasifikasi, di dalam membuat atau menggunakan sistem klasifikasi, Anda juga harus bisa menyesuaikan dengan isu-isu yang muncul saat ini. Jadi misalnya saja isu digital archive ya, kemudian pengelolaan dokumentasi, record management dengan penggunaan istilah-istilah yang tadi disampaikan itu sebenarnya memberikan gambaran bahwa pada intinya kalau Anda mau mengelola arsip itu harus bisa menciptakan sistem penelusuran informasi kembali. Jadi apapun istilahnya, istilah itu kan untuk membedakan kompleksitas bentuk ya. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan kata dokumen, ada yang menggunakan kata record, ada yang menggunakan arsip dinamis, arsip statis ya, itu tolong Anda pahami bahwa itu memang perbedaan antara beberapa negara dalam menganalisa atau dalam mengkonseptualkan arsip. Jadi kalau di Indonesia kita mengenal arsip dinamis, arsip statis. Kalau di luar arsip dinamis itu disebut sebagai record, kalau arsip statis itu disebut sebagai archive. Kalau Anda nanti mengenal dokumen, kemudian ada juga mengenal berbagai konsep-konsep rekam medis dan sebagainya, pahami bahwa semuanya itu membutuhkan sistem klasifikasi ya. Jadi tolong dibaca-baca ini, nanti dikumpulkan ya semua materi presentasi dari teman-teman Anda untuk modal nanti kalau misalnya Anda mau menulis skripsi tentang arsip. Jadi Anda kaitkan arsip dengan politik, arsip dengan ekonomi, arsip dengan kesehatan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Silahkan, saya rasa waktunya sudah habis. Monggo ditutup, Mas Rizky. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dalam penyampaian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai Waalaikumsalam ketemu. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan saya akan infokan ya. Jadi kita mulai jam berapa? Yang jelas jam 7 karena tanggal 30 itu saya ada kegiatan disnatalis. Jadi nanti saya infokan apakah kita tetap kuliah atau kita gabung dengan pertemuan berikutnya. Karena saya khawatir tidak nutup waktunya. Itu ya, saya akan sampaikan ke Mbak Tamara. Yang jelas tetap dipersiapkan tugas dan lain-lainnya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Aksan.